Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusmini Eka Putri dengan NIM D1D022016 dari Program Studi Kehutanan kelas R002. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai salah satu materi biologi yang berjudul tipe-tipe flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, di samping Indonesia ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan flora dan faunanya yang beraneka ragam yang bisa kita lihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat zona utama persebaran makhluk hidup atau biogeografinya. Yang pertama ada zona neartik, ada zona neotropik, ada zona Etiopian, ada zona paleartik, ada zona oriental, dan yang terakhir ada zona australis atau zona Australia. Nah, Indonesia ini memiliki keunikan flora dan faunanya karena terletak di antara dua zona biogeografi ini, yaitu zona oriental di wilayah barat, zona australis di wilayah timur. Nah, pembagian fauna dibagi menjadi dua kelompok didasarkan pada adanya paparan Sunda dan paparan Sahul. Di antara kedua paparan ini, kita dapat menarik garis pemisah yang dinamakan garis Wallace ini, atau yang sering kita sebut garis khayal. Nah, garis pembatas yang berada di sebelah timur memanjang ke utara menuju Kepulauan Aru ini yang biasanya kita sebut dengan garis Weber. Secara garis besar, flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu ada flora dan fauna bagian barat atau sering disebut Asiatis, lalu ada flora dan fauna bagian tengah atau bisa juga disebut dengan peralihan, lalu ada flora dan fauna bagian timur atau biasa kita sebut dengan Australis. Nah, yang pertama, flora dan fauna bagian barat atau Asiatis. Kita masuk ke ciri-ciri flora tipe Asiatisnya. Yang pertamanya itu bersifat heterogen, lalu yang kedua keberagaman kayu yang berharga seperti jati, meranti, keruing, mahoni, dan sejenisnya. Lalu floranya itu selalu hijau sepanjang tahun. Nah, ciri-ciri fauna tipe Asiatis yang pertama, terdapat hewan endemis atau biasanya kita jumpai pada satu wilayah saja. Yang kedua, banyak spesies mamalia berukuran besar, sementara mamalia berkantongnya itu jumlahnya sedikit. Lalu yang ketiga, jenis burungnya tidak terlalu banyak dan warna bulunya kurang menarik tetapi dapat berkicau. Yang keempat, ada berbagai macam kera atau jenis kera yang bisa kita temui di wilayah bagian barat ini. Lalu jenis ikan tawarnya sangat beragam. Lalu untuk persebaran flora dan fauna di bagian barat ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ini ada beberapa contoh flora dan fauna di bagian barat atau Asiatis. Yang pertama ada Rafflesia arnoldii, yang kedua ada pohon meranti, ada pohon mahoni. Untuk faunanya ada harimau Sumatera, ada burung hantu, dan ada orangutan. Yang sebenarnya masih banyak lagi untuk contoh flora dan faunanya di bagian barat. Yang kedua ada flora dan fauna bagian tengah atau yang biasa kita sebutnya itu peralihan. Nah, ciri-ciri flora tipe peralihan ini yang pertama yaitu daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek. Nah, untuk tumbuhan bagian pada wilayah tengah ini biasanya itu kecil dan pendek. Lalu tumbuhannya kecil, nah hanya tumbuh di Indonesia saja. Lalu ciri-ciri tipe fauna tipe peralihan. Yang pertama, jenis faunanya itu merupakan campuran tipe Asiatis dan Australia.
Lalu yang kedua, sifatnya endemis. Nah, karena biasanya hanya dijumpai di satu kawasan saja. Yang ketiga, terdapat hewan langka. Yang keempat, binatangnya sebagiannya itu sisa hewan purba yang masih mampu bertahan, yang hanya berada di wilayah bagian tengah ini saja. Nah, untuk persebaran flora dan fauna di bagian tengah ini meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Flores, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ini untuk contoh flora dan fauna di bagian tengah atau peralihan. Ada pohon eboni, ada cendana, ada anggrek serat. Untuk faunanya ada komodo, burung maleo, babi rusa, dan masih banyak lagi. Ini adalah contoh-contoh setengahnya saja. Nah, yang ketiga ada flora dan fauna di bagian timur atau biasa kita sebut yaitu bagian Australis yang terdapat pada bagian Australia juga. Nah, untuk ciri-ciri flora tipe Australis ini, yang pertama, didominasinya itu jenis palem-paleman seperti sagu dan nipah. Yang kedua, tidak memiliki rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa yang biasanya kita temukan pada daerah wilayah Papua. Yang kelima, vegetasi yang tumbuh di kawasan perbukitannya itu didominasi dengan pohon konifer. Lalu ciri-ciri fauna tipe Australis ini hanya ada sedikit tipe keranya, berbeda dengan wilayah bagian barat tadi yang dimana kita banyak menemui tipe keranya. Lalu yang di bagian timur ini banyak dijumpai binatang berkantong. Nah, berbeda dengan bagian barat tadi kebalikannya. Yang di barat tadi tidak ada dikit hewan berkantongnya, sedangkan di bagian timur banyak dijumpai binatang berkantongnya. Nah, ada banyak jenis burung warna-warni. Nah, di bagian timur ini biasanya untuk burungnya itu warna bulunya itu cantik-cantik seperti burung cendrawasih. Lalu yang keempat, jumlah ikan tawarnya itu terbatas. Lalu yang terakhir, ukuran hewan menyusuinya itu relatif kecil. Nah, untuk persebaran flora dan fauna di bagian timur ini meliputi wilayah Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Contoh flora dan fauna bagian timur atau Australis ini ada anggrek larat, eukaliptus atau minyak kayu putih ini, ada pohon sagu. Untuk faunanya ada kanguru yaitu binatang berkantong tadi, lalu burung cendrawasih dan koala. Nah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Terima kasih dan selamat menonton. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.